Robot atau mesin industri yang dilengkapi roda mekanum bisa berbelok 180 derajat tanpa memakan banyak ruang. Sedangkan forklift normal membutuhkan banyak ruang dan waktu untuk melakukan hal yang sama. Bayangkan gerakan menyamping yang sempurna dari mesin beroda mekanum ini. Akan sangat membosankan untuk dilakukan dengan menggunakan roda biasa. Mesin beroda mekanum melakukan semua gerakan gila ini, tetapi rodanya tidak pernah miring. Mari kita lihat bagaimana Mr. Bang Erland Elon membuat desain brilian ini. Kecemerlangan roda mekanum adalah mampu menghasilkan tenaga penggerak pada sudut 45 derajat meskipun berputar seperti roda biasa. Anda bisa melihat dengan jelas bagaimana gaya penggerak dihasilkan ketika roda yang berputar perlahan menyentuh tanah. Gaya gesek yang dihasilkan akibat gerakan roda membuat roda bergerak maju. Dan gaya gesek berperan sebagai penggerak. Pada roda normal, gaya penggerak ini selalu sejajar dengan arah roda. Bahkan jika Anda menempatkan jari-jari roda pada suatu sudut, arah gaya penggerak tidak akan berubah. Jadi, bagaimana tepatnya Mr. Bang Erland mencapai kekuatan pendorong pada sudut 45 derajat? Mari kita lihat. Inspirasi penemuan roda mekanum mungkin berasal dari contoh sederhana ini. Dalam kasus pertama, ketika Anda mencoba mengirimkan gaya, Anda hanya bisa mentransfer sedikit gaya karena roller bebas berputar. Ini mirip dengan ketidakmampuan motor listrik yang berputar bebas untuk mentransmisikan gaya atau daya apapun. Pada kasus kedua, Anda bisa dengan mudah mentransmisikan sejumlah daya ke dalam susunan yang ada. Ingat dua konsep tersebut dalam pikiran Anda sepanjang video ini. Percikan kejeniusan yang melahirkan penemuan roda mekanum terjadi ketika penemuannya menggunakan sudut roller di antara dua kasus ekstrim ini. Sudut 45 derajat. Dia menggunakan banyak agar roll bebas berputar di sepanjang pinggiran roda. Pelat samping akan menahan roll dengan benar jika Anda membuat perkiraan pada roll seperti yang ditunjukkan. Segera setelah roda mekanum bertenaga motor listrik ini menyentuh tanah, gaya gesekan akan dihasilkan pada titik kontak seperti yang kita lihat sebelumnya. Bisakah Anda memprediksi apa yang akan terjadi sekarang? Mari kita bagi gaya ini menjadi dua arah. Satu di sepanjang sumbu roller dan yang lainnya bersinggungan dengannya. Karena roller bebas berputar ke arah ini, besarnya komponen gaya tangensial akan sangat kecil. Namun, pada arah aksial akan terjadi perpindahan gaya yang baik. Singkatnya, meskipun roda mekanum berputar seperti roda biasa, ia bisa menghasilkan gaya gesek atau gaya penggerak pada sudut 45 derajat. Sekarang, mari masuk ke bagian paling menarik dari video ini. Desain mobil yang sangat serbaguna menggunakan 4 roda mekanum. Kejeniusan Mr. Elon adalah dia menggunakan roda yang baru saja kita lihat di dua lokasi saja, sebagai roda berpasangan yang berlawanan secara diagonal. Untuk dua roda lainnya, ia menggunakan roda mekanum dengan orientasi yang berlawanan. Ingat, kita tidak bisa mendapatkan orientasi baru ini hanya dengan membalik roda lama. Roda diagonal harus dibuat secara berbeda. Mobil ini akan bergerak maju, tetapi gerakannya akan tersentak-sentak alih-alih mulus. Masalahnya ada pada roller, seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas di animasi ini. Gangguan roller road ini akan menyebabkan gerakan tersentak-sentak. Untuk mengatasi ini, Mr. Bang Erland Elon memahat beberapa bagian silinder dan membuat bentuknya melengkung seperti yang ditunjukkan, membuat interaksi antara tanah dan roll menjadi halus. Mari kita lihat bagaimana forklift ini bisa melakukan gerakan menyamping yang sempurna. Untuk melakukan gerakan ini, kita harus memutar roda yang berlawanan secara diagonal ke arah yang sama dan pasangan roda dalam arah yang berlawanan. Gaya gesek atau penggerak yang dihasilkan oleh semua roda ditandai di sini. Mari kita lakukan analisis gaya. Seperti yang Anda lihat, semua gaya komponen Y dibatalkan dan komponen X dijumlahkan. Hasil akhirnya adalah gerakan arah X yang sempurna. Sekarang bayangkan kasus semua roda berputar ke arah yang sama. Cukup jelas bahwa komponen gaya X ditiadakan di sini dan komponen Y dijumlahkan.
Hasil akhirnya, mobil akan bergerak ke arah Y. Bagaimana jika kita hanya memakai satu pasang roda? Gaya total akan membuatnya bergerak secara diagonal. Mari kita telusuri bagaimana mobil ini bisa melakukan putaran sempurna sehubungan dengan pusatnya. Untuk melakukannya, cukup putar roda kiri ke satu arah dan roda kanan ke arah lain. Anda bisa melihat pola gaya baru. Di sini semua komponen gaya X dan Y dibatalkan, yang mengakibatkan kurangnya gerakan translasi. Namun, gaya-gaya ini dapat menghasilkan torsi bersih yang akan membuat mobil berputar di tengahnya. Meskipun roda mekanum cukup menarik, namun roda-roda ini memiliki banyak bagian yang bergerak dan menghasilkan traksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan roda biasa. Karena alasan inilah penerapan industri roda mekanum hanya terbatas pada forklift dan perangkat transportasi material lainnya. Menilik kerumitan roda mekanum, tidak bisa disangkal bahwa para teknisi di baliknya adalah dalang kreatif. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk menjadi bagian dari tim Lasix sebelum Anda beranjak.